rahimanipun Allah Subhanahu wa taala, yaniku sareng-sareng nglampahi salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan niatan ibadah kula kali panjenengan sami kabeh, baik ibadah salat subuh berjamaah, ibadah zikirane, i'tikafe, ta'lime lan ibadah-ibadah sanese, muga-muga dipun tanpi lan dipun ridhoni dhateng Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para sederek, para rawuh, para jamaah ingkang dipun mulyakaken dhateng Allah Subhanahu wa taala, salat adalah perintah saking Allah Subhanahu wa taala, dan berjamaah adalah sesuatu yang dicontohkan datang baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi datang hidupane selalu nyontohaken datang umate selalu salate berjamaah, bahkan lagi peperangan pun mencontohkan tetap berjamaah. Lagi sakit parah-parah, Kanjeng Nabi pun selalu mencontohkan berjamaah. Begitu pentingnya sholat berjamaah ini sampai para sahabat bertanya, ya, ketika Rasulullah menyampaikan manfaat, keutamaan pentingnya kita sholat berjamaah, ya, saking begitu luar biasanya, begitu jelasnya, begitu menariknya, begitu hebatnya manfaat daripada sholat berjamaah bagi orang-orang yang paham, ya, maka para sahabat ini akan mengajukan, ya, memajukan, mendekatkan rumah-rumahnya supaya dekat dengan masjid, ya, supaya rumah mereka dekat dengan masjid, karena tahu manfaat daripada sholat berjamaah. Maka kata Rasulullah, tidak usah didekatkan, biarkan saja rumah kamu jauh dari masjid, ya, biarkan saja di sana, sebab langkah-langkah kamu menuju masjid ini akan senantiasa dicatat, ya, akan senantiasa dicatat oleh malaikat Allah, ya, satu langkah menghapus dosa dan satu langkah meningkatkan derajat. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kita untuk berbuat baik, beramal soleh, ya, kesempatan kita untuk mengumpulkan kebaikan, memperbaiki diri saat kita masih ada di dunia. Karena dunia yang kita tempati ini, ya, kata Rasulullah, ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini bekal untuk akhirat, sangu kanggo akhirat, ya. Nah, sangune sing di akhirat ya luruning dunia saat ini, saat kita masih diberikan umur panjang oleh Allah, saat kita masih diberikan napas panjang oleh Allah, ya, saat napas ini masih ada, maka masih kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk menutup lobang-lobang salah, lobang-lobang dosa yang sudah kita gali di masa lalu, untuk memperbaiki jalan bengkok yang sudah kita lalui di masa lalu. Nah, maka kesempatan yang Allah berikan ini jangan kita sia-siakan. Allah memperpanjang usia kita, ya, memberikan umur panjang pada kita ini tujuannya adalah untuk kita berpikir agar kita, ya, memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan. Sebab suatu saat akan tidak ada gunanya lagi, ya. Suatu saat maaf kita, tobat kita tidak berguna lagi. Maka kata Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, fa yawma idil la yanfa'ul ladzina zalamu ma'dziratuhum wa lahum yusta'tabun. Maka jare Gusti Allah, wa yauma idin, maka pada hari itu layang fa'u, tidak bermanfaat lagi, alladzina zalamu, orang-orang yang zalim, orang-orang yang dulu berbuat kaniaya di dunianya, yang berbuat zalim, sing beli taat, sing beli nurut, sing beli gelem sembahyang, ya. Ma'dziratuhum, permintaan maaf mereka, maaf ini sudah tidak ada gunanya lagi. Walahum yusta'tabun, dan mereka tidak pula diberi kesempatan bertobat lagi. Jadi tobat wis langka gunane,
maaf wis laka gunane. Kenapa? Karena sudah berakhir kehidupan dunia ya. Di akhirat itu tidak ada lagi gunanya kita menangis, tidak ada lagi gunanya kita bertobat, tidak ada lagi kita menyesal, tidak ada lagi untuk memperbaiki diri ya. Karena sudah tidak ada. Kesempatan itu hanya ada di dunia saat ini, saat kita masih diberikan napas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pentingnya untuk kita memperbaiki diri ya, termasuk kita untuk memberikan sedekah, tobat, membaca Al-Qur'an, ibadah saat kita masih di dunia. Saat kita masih di dunia. Maka kita berlomba-lomba di sini. Berlomba-lomba untuk kebaikan, untuk memperbaiki diri. Nah, maka dunia ini kata Rasulullah yang disampaikan tadi bahwa dunia ini bekal untuk akhirat. Dunia ini bekal kita untuk akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua melalui Al-Qur'an agar kita senantiasa gemar bersedekah, gemar ibadah, gemar untuk melakukan kebaikan-kebaikan, sebab segala sesuatu yang kita lakukan di dunia pada akhirnya akan kita petik apa yang kita tabur di dunia, maka kita akan petik di akhir. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yatbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jare Gusti Allah, alladzina yunfiquna, orang-orang yang menginfakkan amwaluhum, hartanya, orang-orang yang menginfakkan hartanya fisabilillahi, di jalan Allah, thumma la yatbi'una ma anfaqu mannan wala adha, kemudian tidak mengiringi apa yang diinfakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerimanya. Maka jare Gusti Allah, lahum ajruhum inda rabbihim, mereka memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun, dan tidak ada rasa takut, alaihim, pada mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Nah, maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menerangkan tentang kita agar supaya senantiasa gemar bersedekah, dan hal ini sudah dicontohkan oleh para sahabat-sahabat terdahulu. Para sahabat namanya Abdurrahman bin Auf ya. Abdurrahman bin Auf ini memberikan sedekah 4.000 dirham. 4.000 dirham ku lamun zaman sekian mah sekitar kurang luwih 18 pira kono 18 juta 600 sekian. Sebab sing sedirham iku sekian mah 4.650 18 juta dulu zaman Rasulullah. 4 dirham, 4.000 dirham diserahkan semua untuk perjuangan para sahabat ya, untuk disodakohkan ya. Begitu pula sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau pun sama ya. Semua perlengkapan para sahabat-sahabat yang hendak perang waktu itu ya, semua kebutuhannya, perlengkapannya, bahkan keluarganya, semua tercukupi, semua dicukupi untuk perjuangan agama. Nah, maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perjuangan para sahabat terdahulu itu luar biasa. Begitu cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu cintanya kepada Rasulullah,
begitu cintanya terhadap agamanya sehingga terus berjuang untuk apa? Untuk perjuangan agama. Nah, maka hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat tadi mengingatkan kita ya, ada pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat tadi supaya kita dipahami kemudian kita praktekkan di dalam kehidupan. Pertama, yang namanya sedekah ya, yang namanya sedekah itu sebaiknya ini ya, sebaiknya, bukan tidak boleh tidak dilakukan, sebaiknya pertama di dalam sedekah itu kita menyembunyikan sedekah kita sembunyikan. Kalaupun kita di terang-terang aja nggak apa-apa, tapi kalaupun lebih baiknya kita disembunyikan ya. Kalau dulu para sahabat itu ketika bersedekah orangnya tidak tahu di bajunya itu sudah ada, orangnya tidur di bajunya sudah ada rezeki yang dia ambil. Kemudian kadang-kadang tanpa pengetahuan orangnya tahu-tahu sudah ada di rumahnya. Nah, kemudian ayat tadi juga menyampaikan pesan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada kita. Di antaranya adalah ma anfaqu tsumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha. Jangan kita memberikan sedekah itu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti siapa? Menyakiti orangnya. Orang yang kita berikan sedekah itu kita sakiti, nggak boleh. Iya, mentang-mentang kita, mana. Sekian mangkat. Jadi kayak yang beli ikhlas, terus ngupai, tapi nyakiti, sehingga membuat orangnya itu tersinggung. Itu yang tidak boleh, yang dilarang. Ya. Dilarang menyakiti orang yang kita beri, apalagi sampai menyebut-nyebut. Siraku bisa nek oleh semono kusing sapa. Hari dudu sing kita kok. Siraku bisa nek sugi kusing sapa. Hari sing dudu kita kok. Siraku sekolah anak sekolah dhuwur. Arab sing sapa. Hari dudu sing kita kok. Itu menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan seolah-olah kita tidak ikhlas. Itu dilarang. Apalagi kita sampai menyakiti orang yang kita berikan sedekah, tidak boleh ya. Kemudian kita di dalam pesan ayat tadi juga hendaknya kita itu memberikan harta dari yang baik-baik, sing bagus-bagus, sing enak-enak, sing pantas. Iya, bakal panen di pantas ya aja sing wis bari diakaken. Panganan sing sudah basi dikasihkan, nggak boleh. Ya, berikan yang baik-baik yang menurut kita enak, ke orang lain pun pasti enak. Menurut kita layak, ke orang lain pun layak. Menurut kita baik, ke orang lain pun harus baik. Jadi memberikan sedekah itu hendaknya kita yang baik, harta yang baik-baik. Jangan sampai wis dipakai kelambi suweken wis pada suwek diakaken ya, boten kenging, nggak boleh ya. Jadi tetap kita berusaha untuk bagaimana supaya memberikan kesan kepada yang kita beri itu adalah sesuatu yang baik. Menurut kita pantas ya, maka menurut orang lain juga pantas. Nah, kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat tadi pun memberikan pesan ya kepada kita sebaiknya di dalam memberi dengan wajah yang sumringah, dengan wajah yang berseri-seri, dengan senyuman, dengan keramah tamahan, dengan sopan santun ya. Ada tewang dermayu kan konon kudu sopan santun sumringah ya, selalu senyum ya. Jadi harus seperti itu. Ketika kita memberikan sedekah tidak boleh sambil gerutu.
ana wong amin, begitu ana wong amin, langsung sih makat, ruwet bae, gawe berisik bae. Nggak boleh itu menyakiti. Terus karuan sudah tidak ikhlas, seolah-olah tidak ikhlas, menyakiti lagi, itu nggak boleh. Ya. Pokoknya kita memberikan sesuatu ya kepada saudara-saudara kita, pada orang yang kita beri, harus dengan wajah yang berseri-seri, dengan senyuman, dengan keindahan, dengan sopan, dengan santun, dengan bahasa yang baik, ya, saling mendoakan. Ini kan luar biasa. Kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat tadi pun memberikan pesan kepada kita, di antara salah satunya, di antara yang lainnya adalah agar kita memberikan sedekah di tempat-tempat yang baik, yang membuat kita tambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memberikan pilih tempat yang kira-kira memberikan kita tambah taat kepada Gusti Allah. Ajar Gusti Allah, innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya sedekah itu diberikan kepada fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan. Sing upaine senang, sing nrimane senang. Walaupun sing upaine ki dengan peringas banting tulang, luru pengen oleh rezekiku, ya, peras keringat banting tulang. Wah, artinya dengan berbagai macam upaya, tapi dia walaupun dengan susah payah, dia berikan dengan rasa ikhlas, dengan ridho dan penuh kerelaan, dengan senyuman, dengan keramah tamahan, maka ini akan memberikannya dengan senang. Ketika hati kita senang, maka memberikannya senang, yang menerimanya juga senang. Sebaliknya, ketika kita memberikannya tidak ikhlas, apa mani menggerutu, apa mani bari nyewoti, terus ngupai bari nyewoti, sekian mana berisik. Maka apa? Maka yang menerimanya juga tidak senang, ya, karena ketidakikhlasan kita tadi, dan hasilnya justru tidak ada. Kita tidak memperoleh hasil daripada sedekah yang kita berikan. Karena apa? Karena kita tadi menyakiti orang yang kita beri. Nah, maka hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pentingnya kita di dalam memberikan sedekah agar senantiasa kehati-hatian, ya, walaupun tidak semestinya harus sembunyi-sembunyi, terang-terangan juga enggak apa-apa, tetap dapat pahala, tapi dengan kesantunan, ya. Karena yang diberikan sedekah pasti senang. Yang diberikan sedekah pasti senang. Nah, sebagaimana pernah satu ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, ya Allah, amal ibadah apakah yang paling engkau sukai dariku?" kata Nabi Musa alaihissalam. Kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa meneruskan, "Apakah ibadahku, salatku, puasaku, ataukah zikirku?" Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Nabiullah Musa alaihissalam, ya Musa alaihissalam, bahwa salatmu itu hanya untuk dirimu saja, untuk kamu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu bagaimana dengan puasaku ya Allah? Puasamu itu hanya untuk dirimu sendiri saja, supaya kamu bisa menahan hawa nafsu. Lalu bagaimana dengan dikirku? Apakah dengan dikirku, ya, engkau menjadi senang? Dikirmu pun itu sama, untuk dirimu sendiri saja." Maka Nabi Allah Musa bertanya, "Lalu apa ya Allah yang paling engkau sukai di dalam semua rangkaian ibadahku?" Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Nabi Allah Musa, hai Musa, bahwa ketahuilah, ya, ketika engkau memberikan kebahagiaan, ketika engkau memberikan sedekah kepada saudara-saudaramu, membahagiakan saudara-saudaramu, menolong saudara-saudaramu, itulah yang aku paling sukai di dalam ibadahmu." Nah, maka hadirin jamaah
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata amalan yang paling disukai dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, di antaranya adalah yaitu ketika kita bisa berbagi kebahagiaan, bisa menyenangkan saudara-saudara kita yang lain. Demikian kajian subuh pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, wabil khusus untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk para jamaah. Untuk sama-sama kita belajar, sama-sama kita memperbaiki diri. Kula tutup kelawan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nyuwun agung pangapunten. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.